Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarida Miftahul Jana dengan NIM 210101084 dari Prodi Sistem Informasi kelas 21A2. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya tentang bagaimana cara membuat database pada localhost phpMyAdmin. Nah, video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah desain database yang diampu oleh Ibu Sri Sumarlinda, MKom. Oke, sebelum masuk ke localhost phpMyAdmin, kita akan membuat normalisasinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat normalisasi terlebih dahulu, yaitu normalisasi database penjualan tas Octavia Grosil Solo. Nah, adanya normalisasi ini sendiri untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi redundansi data atau pengulangan data, kemudian memastikan data berada di posisi yang tepat, kemudian tidak ada sejumlah data yang masuk ke dalam database, adanya penghapusan data yang tidak sesuai, dan data yang diubah tidak sesuai keinginan. Untuk tahapan-tahapan normalisasi database sendiri itu ada normalisasi, kemudian ada normalisasi 1NF, kemudian normalisasi 2NF, kemudian normalisasi 3NF, BCNF, dan 5NF. Untuk normalisasi saya sendiri, di sini ada normalisasi, ada normalisasi 1NF, dan normalisasi 2NF saja. Untuk data normalisasi sendiri, itu ada ini nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor nota, alamat toko, ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon karyawan, ID customer, nama customer, nomor telepon customer, kode barang, nama barang, harga, quantity atau banyak, dan jumlahnya. Sebelumnya saya jelaskan untuk normalisasi sendiri ini adalah bentuk data yang tidak normal karena adanya pengulangan grup pada data, sehingga menjadi masalah saat akan dimanipulasi. Nah, grouping data itu seperti ini, seperti tanggal transaksi, nomor nota, alamat toko, ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon karyawan, ID customer, nama customer, nomor telepon customer. Nah, ini adalah grouping data. Kemudian kita akan normalisasi ke 1NF. Untuk 1NF sendiri itu adalah bentuk normalisasi untuk mengelompokkan beberapa data sejenis untuk mengatasi masalah anomali. Nah, sebuah data dikatakan memenuhi bentuk normal pertama. Yang pertama, apabila setiap atribut yang dimilikinya memiliki satu dan hanya satu nilai. Dan apabila ada atribut yang memiliki nilai lebih dari satu, atribut tersebut adalah kandidat untuk menjadi entitas sendiri. Nah, kemudian normalisasi 2NF. Itu adalah bentuk kedua yang melakukan dekomposisi tabel untuk mencari primary key atau kunci primer dari setiap tabelnya. Normalisasi 2NF saya di tabel transaksi ada nomor, kemudian di tabel karyawan ada ID karyawan sebagai BK, kemudian di tabel customer ada ID customer sebagai BK, kemudian di tabel barang ada kode barang sebagai BK. Nah, karena semuanya ini sudah terpecahkan, maka normalisasi ini selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Sebelumnya kita buka dulu exam. Nah, setelah itu nyalakan Apache dan MySQL. Pada exam ini, pastikan modul Apache dan MySQL ini berwarna hijau saat aktif. Kemudian minimize aja. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin di Google. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Kemudian ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, setelah kita masuk ke phpMyAdmin,
Pada halaman utama PHP MyAdmin, pilih menu SQL, kemudian kita create database. Create database. Di sini saya akan memberi judul database penjualan tas. DB penjualan tas. Kemudian kita klik go. Ini ya teman-teman. Kita klik go. Nah, di sini database-nya sudah terbuat. DB penjualan tas. Setelah itu kita ke SQL lagi untuk membuat tabel. Membuat tabel yang telah kita buat di normalisasi tadi. Yang pertama yaitu kita akan membuat tabel barang. Untuk codingannya create tabel barang buka kurung create tabel barang. Yang pertama kode barang, kode ini sebagai varchar. Nah, untuk panjangnya itu ada 7, not null. Kemudian ada nama barang. Di sini varchar juga. Varchar. Untuk panjangnya 25. Not null juga. Kemudian di sini ada harga. Harga satuan. Di sini integer. Saya kasih 15 panjangnya. Kemudian not null juga. Maaf. Null. Kemudian untuk primary key-nya ada di kode barang. Tutup kurung. Kemudian setelah kita input codingannya, kita klik go. Nah, di sini menunjukkan tabel barang di DB penjualan tas sudah terinput. Kemudian kita buat lagi tabel di DB penjualan tas seperti tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah tabel-tabel di database penjualan tas ini sudah terbuat, yaitu tabel barang, customer, karyawan, dan transaksi, kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah kita buat tadi dengan menggunakan query di SQL lagi. Query di SQL. Kemudian kita masukkan insert into tabel barang ya. Untuk barang values BR001. Nah, ini sebagai kode barangnya. Mungkin kita kasih koma.
Kemudian yaitu ada nama barang. Nama barangnya di sini sendiri ada Savabek. Kita beri koma belakangnya. Kemudian di sini ada harga barangnya, yaitu 40.000. Baik, setelah tabel-tabel database penjualan tas sudah terisi atau terinput data-data seperti di barang, tabel customer, tabel karyawan, dan tabel transaksi sudah terinput data, kita akan merelasikan antara tabel transaksi dengan tabel barang, customer, karyawan, dan transaksi dengan cara kita memilih foreign key di tabel transaksi. Nah, untuk caranya itu kita cari untuk yang akan dijadikan foreign key. Kita ambil dari PK-PK yang ada di tabel barang, customer, dan karyawan. Nah, untuk dari tabel karyawan itu kita ambil di ID karyawan. Kita klik more. Kemudian kita pilih index. Kemudian ID customer. Kita klik index. Oke. Kemudian di tabel barang kita pilih kode barang. Kemudian kita klik index. Nah, di sini sudah terisi nomor transaksi sebagai primary key atau PK, kemudian ID karyawan sebagai FK atau foreign key, ID customer sebagai FK, dan kode barang sebagai FK atau foreign key. Kemudian kita klik go. Kemudian akan kita relasikan dengan cara kita klik DB penjualan tas, kita klik mall designer, kemudian kita akan merelasikannya. Kita klik tombol ini, create relationship. Kemudian kita klik di ID karyawan sebagai foreign key tadi dengan TB karyawan. Dan kita pilih restrict. Oke. Kemudian kita relasi lagi di kode barang. Kita pilih restrict. Oke. Maka foreign key relationship has been added. Kita klik di penjualan tas, kita klik designer. Maka tabel-tabel ini sudah terrelasi. Nah, untuk tampilan relasinya seperti ini. Jadi dari tabel transaksi ini, tabel master ini memanggil dari tabel customer. ID customer memanggil dari tabel customer yang merupakan primary key, dan karyawan. ID karyawan manggil dari tabel karyawan, kemudian kode barang ini memanggil dari tabel barang. Setelah itu saya akan memberi contoh dari dasar-dasar SQL. Di sini kita akan mencoba
select from barang where kode barang sama dengan BR005. Oke, kita klik go. Nah, di sini akan menampilkan data yang spesifik dengan kriteria kode barang BR005. Kemudian kita akan mencoba lagi. Kita klik SQL from barang where harga satuan between 30.000 and 45.000. Kita klik go. Sini akan memunculkan data yang di antara 30 sampai 45.000, 30 sampai 45.000. Kita coba lagi. Klik. Kita coba lagi. From barang where harga satuan like 30%. 10%. Kita klik go. Nah, di sini akan menampilkan harga satuan yang berawalan 30. Oke, kita coba lagi dengan klik SQL. Select from barang where transaksi where barang titik kode barang sama dengan transaksi titik kode barang. Kita klik go. Nah, maka di sini akan menampilkan kode barang dari tabel barang dan beberapa data di tabel transaksi. Selanjutnya kita akan mencoba lagi dengan klik SQL. Kita ketik select from barang. Order by nama barang. Kita klik go. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan secara berurutan sesuai yang kita inginkan, cara ascending. Kemudian kita klik SQL lagi, kita coba lagi. Select from barang. Kita order by harga satuan secara descending. Kita coba klik go. Nah, maka dari harga satuan ini tampilkan secara descending, secara dari yang terbesar dulu menuju yang terkecil.
Gitu. Kita juga dapat menggunakan alias untuk menampilkan atribut-atribut tertentu dengan tabel yang spesifik. Dengan cara kita select B, nama barang, kemudian B, harga satuan, kemudian T, banyaknya, kemudian T. Oke, kita klik go. Nah, maka akan muncul query yang kita panggil tadi, yaitu nama barang di tabel barang, harga satuan di tabel barang, dan banyaknya di tabel transaksi. Baik, sekian video tutorial dari saya membuat database pada localhost phpMyAdmin. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.